Ya, Ombudsman Republik Indonesia menilai usulan sertifikat vaksin COVID-19 menjadi syarat masuk mal atau pusat belanja memungkinkan untuk diterapkan. Usulan tersebut dinilai memungkinkan untuk alasan keamanan dan mencegah penularan COVID-19 di pusat perbelanjaan. Pengusaha tengah mengusulkan penyertaan sertifikat vaksin COVID-19 bagi masyarakat yang akan mengunjungi pusat perbelanjaan. Ombudsman menilai usulan tersebut baik untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Meski begitu, Ombudsman mengatakan perlu ada pengecualian bagi sejumlah orang. Pasalnya, saat ini vaksinasi belum dilakukan secara merata di wilayah Indonesia sehingga akan memberikan diskriminasi. Keterbatasan stok vaksin masih membuat sebagian orang belum memiliki kesempatan divaksinasi. Selain itu, kondisi kesehatan juga bisa menjadi penyebab orang belum dapat mengakses vaksin. Ombudsman berharap aturan tersebut bila ditetapkan harus dibuat dengan tegas dan jelas, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik di lapangan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Arsyad Rashid, menyampaikan usulan terkait sertifikat vaksin tersebut. Hal itu disampaikan untuk dapat membuka kembali mal dan pusat perbelanjaan sehingga menggerakkan roda ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Di lain pihak, ekonom pesimistis usulan pembukaan mal dan pusat perbelanjaan dengan syarat pengunjung menunjukkan sertifikat vaksin akan mendongkrak jumlah pengunjung dan mendongkrak ekonomi. Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira mengatakan alasan yang menjadi dasar pesimisme tersebut karena masih rendahnya angka vaksinasi di Indonesia. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai mengkaji usulan sertifikat vaksin sebagai salah satu persyaratan untuk masuk mal, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Roy Mandey, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo. Selamat pagi Pak Roy. Selamat pagi Mas Yudi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Salam sehat selalu, semoga kita dalam keadaan baik dan sehat selalu ya Pak Roy. Baik. Topik kita hari ini cukup menarik, bagaimana sebetulnya usulan dari Kadin menyampaikan untuk bisa masuk mal ada sertifikat vaksin yang kemudian ditunjukkan untuk persyaratannya lah. Nah, walaupun ini secara inisiatif disampaikan oleh Kadin, tapi tentu saja ada komunikasi lah antara kalangan pengusaha di sektor retail ataupun mungkin pusat perbelanjaan untuk akhirnya memformulasi input ini. Kemarin komunikasinya seperti apa Pak Roy? Ya, terima kasih. Jadi memang saat ini adalah saat kita perlu perangi bersama COVID-nya, memutus penularannya, dan tentunya kita semangat yang sama, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dan untuk itu, bagian daripada kebersamaan kita memerangi COVID adalah kami pelaku usaha siap untuk mengikuti apa yang menjadi kebaikan dan kemajuan bersama. Baik itu kebaikan buat kesehatan dan juga kebaikan bagi ekonomi. Nah, yang kita dapat sampaikan adalah kami sangat mendukung untuk upaya-upaya pencegahan di mana ketika mal dan pasar swalayan yang menjadi tempat kebutuhan pokok masyarakat dan juga tempat berdagangnya para UMKM itu dapat dibuka kembali apapun PPKM levelnya. Karena ada beberapa alasan. Pertama, kita juga melihat bahwa semua pegawai pekerja mal dan retail sudah divaksin. Kemudian prokes sangat ketat karena kita lewat alat, kita menghitung jumlah yang masuk, kita termometer gun, dan kita siap sedia untuk menjalankan prokes 5M. Tetapi yang kita mesti jaga sekarang berikutnya adalah bagaimana supaya juga memutus penularan. Oleh karenanya surat tanda vaksin itu menjadi hal yang juga berpengaruh tentunya akan upaya untuk meningkatkan protokol kesehatan. Nah, kami melihat bahwa catatan untuk memberikan surat vaksin ini tentunya perlu ada yang pertama sosialisasi. Ya, kembali lagi sosialisasi menjadi hal yang penting dan tentunya teman-teman media, kementerian lembaga ataupun Satgas COVID perlu mensosialisasikan sehingga tidak terjadi salah pandang, salah tafsir, kemudian polemik, baik itu polemik yang secara lisan maupun juga pada saat di lapangan. Artinya masyarakat ketika akan berkunjung atau akan membeli kebutuhan pokok dan sehari-harinya. Kemudian yang kedua, setelah sosialisasi yang kedua adalah mekanisme. Mekanismenya perlu
diajak berbicara bersama dengan pelaku usaha yang akan menjadi tempat atau lokasi untuk menyaring konsumen atau pengunjung yang akan masuk ke mall. Artinya mekanismenya ini perlu ada yang jelas. Jangan sampai justru nanti, ya mohon maaf, adanya surat vaksin palsu, ya. Bagaimana mengurai surat vaksin yang asli, yang palsu, yang ada sebagian yang memakai sekarang sertifikat vaksinnya barcode, tapi ada juga yang masih manual. Nah, ini bagaimana justifikasi mekanisme ini? Jangan sampai sudah polemik, baru dijustifikasi atau baru dicari mekanismenya. Dan kami siap untuk diajak bicara. Dan yang ketiga tentunya ya bagian untuk bagaimana supaya juga vaksin dapat ditingkatkan sehingga tidak, yang belum vaksin bukan berarti tidak dapat berbelanja atau tidak dapat datang ke mall. Jadi harus ada langkah-langkah opsi apa yang akan dilakukan sementara vaksin ditingkatkan. Baik, perlu memang sebuah mekanisme yang seragam terkait dengan screening dari sertifikat vaksin yang nanti mungkin akan ditunjukkan oleh pengunjung pada saat ingin memasuki pusat perbelanjaan begitu, dan diharapkan juga ada semacam keseragaman dari bentuk sertifikat vaksin yang tentu saja nanti akan diberikan kepada masyarakat. Karena seperti yang Anda tadi sampaikan, jangan sampai kemudian mekanismenya jadinya berbeda-beda begitu ya di satu pusat perbelanjaan dan pusat perbelanjaan yang lainnya. Baik, oke. Bicara mengenai sebuah usulan yang nampaknya memang akan memberikan dampak cukup positif terhadap dunia usaha spesifik untuk industri retail dan juga pusat perbelanjaan. Ini tentu saja ada komunikasi yang lebih intens lah yang kemudian disampaikan lagi kepada pemerintah pasca ini kemudian diusulkan oleh Kadin. Perkembangannya setelah itu sejauh ini seperti apa, Pak Roy? Ya, sejauh ini memang biasa ya. Karena kondisi saat ini sudah menjadi populer bahwa komunikasi publik itu seringkali nggak berjalan ya. Artinya kami juga belum pernah sebenarnya diajak bicara mengenai rencana ini. Justru kami mendapatkan info ini dari teman-teman media ya. Tetapi kembali lagi, selagi itu substansinya adalah untuk kebaikan, ya kemajuan daripada kesehatan kita, ya penanggulangan COVID dan juga kemajuan ekonomi kita sebagai pejuang ekonomi, pejuang pelaku usaha yang berhadapan dengan konsumen, masyarakat, dan sebagai kontributor ekonomi, tentunya siap sedia untuk melakukannya. Hanya itu tadi, beberapa catatan kita, komunikasi yang belum terjadi, ya sampai hari ini, hanya kita dapatkan infonya sepanggal-sepanggal dari media atau tidak menyeluruh. Bahkan kita juga belum pernah diajak bicara untuk mekanismenya. Nah, ini kita berharap dapat sebelum diberlakukan ya atau sebelum menjadi suatu Inmendagri misalnya atau kemudian berlaku secara nasional ataupun juga sebagai bagian daripada surat edaran maupun juga ketentuan yang akan dikeluarkan oleh otonomi daerah, ya bupati atau wali kota, perlu ada suatu tetap kebersamaan dalam hal mekanisme. Artinya jangan sampai carut-marut yang terjadi di lapangan bukannya untuk lebih baik, tapi justru akan lebih terjadinya polemik, terjadinya salah pengertian, salah paham, dan ini semuanya tentu tidak kita harapkan. Oke, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Roy, karena kita